Pada akhirnya harus dikatakan untuk sementara ini Megawati mampu mengkanvaskan Jokowi. Sebagai petugas partai yang ditunjuk dalam pencapresan 2014 dan kemudian 2019, Jokowi telah menjadi macan, bahkan raja macan. Untung bukan singa, sehingga tidak menjadi raja singa. Di ujung masa tugasnya, Jokowi adalah kekuasaan, real politik, bahkan melampaui Megawati sebagai ketua umum the ruling party. Kontestasi matahari kembar di PDIP memuncak dalam pidato penuh sinisme pada ultah PDIP awal tahun 2023. Ketika itu, Megawati Soekarno Putri menyebut, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Pak Jokowi kalau nggak ada PDIP, kasihan deh. Pangkal soalnya, ulang tahun PDI Perjuangan terpaksa dilaksanakan di Jakarta International Expo. Padahal PDIP mengajukan di Stadion Gelora Bung Karno. Tapi Setnek sebagai pengelola perizinan dalam hal pemakaian GBK tidak mengizinkan pemakaian GBK terkait persiapan Indonesia dalam Piala Dunia Under-20 2023. Celakanya pada Maret 2023, Stadion GBK dipakai konser Blackpink, grup vokal perempuan dari Korea Selatan. Hal ini menjadi persoalan serius bila dikaitkan pidato politik Megawati pada ulang tahun partai. Kalian masih mau kumpul lagi apa enggak? Nah, Ibu udah tugasi. Saya udah bilang tadi sama Pak Jokowi. Tadinya ini perayaan akan dibuat di GBK. Tapi waktu itu pengurus GBK Gelora Bung Karno bilang untuk pertandingan sepak bola itu. Akhirnya kita dapat di sini. Karena tadinya maunya di GBK. Nah, jadi siap-siap loh. Maksudnya apa? Nanti bulan Bung Karno tanggal 1 Juni insya Allah akan dilakukan lagi konsolidasi. Itu diadakannya di Gelora Bung Karno. Nah, awas ya. Bulan Juni putaran Piala Dunia U20 menurut jadwal FIFA berlangsung 20 Mei sampai 11 Juni 2023. Pada putaran 16 besar yang dipusatkan di GBK Jakarta berlangsung mulai 30 Mei hingga 11 Juni 2023. Baru kemudian akan ditutup pada final Piala Dunia itu di Stadion Manahan Solo. Senyampang itu mungkinkah PDIP menyelenggarakan bulan Bung Karno di Stadion GBK yang oleh Erick Thohir dikatakan tidak boleh untuk aktivitas apapun selain PDU 20. Pertanyaan seriusnya, maukah Megawati 2 kali dikalahkan oleh larangan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI? 2 kali kalah Pilpres 2004 dan 2009 menyakitkan bagi Megawati. Apalagi kini mau 2 kali kalah oleh Erick Thohir. Sementara orang lain enak saja mau memasangkan Ganjar Pranowo dengan Erick Thohir. Skakmat pun dilancarkan dari pinggiran. Meski sudah menandatangani Host City Agreement, Gubernur Bali Iwayan Koster mengirim surat pada Menpora. Keberatan penyelenggaraan drawing Piala Dunia U20 pada 31 Maret 2023 di Bali. Alasan yang dikemukakan sebelumnya karena keamanan berkait kesertaan timnas Israel. Trauma bom katanya. Belakangan setelah pembatalan FIFA, Kapolda Bali membantah bahwa suasana Bali kondusif, artinya aman
terkendali. Sebagai tuan rumah yang bertanggung jawab dan berkomitmen, Jokowi tentu telah mengkonsolidasikan TNI, Polri, dan BIN. Namun pernyataan penolakan timnas Israel juga disuarakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan alasan sangat politis, berkait konstitusi, berkait ideologi Soekarno, bla bla bla. Sesuatu yang out of context dan perlu diperdebatkan serius soal pemahaman ideologi Bung Karno, politik luar negeri bebas aktif dan non-blok yang seperti apa. Mestinya sebagai ajaran terbuka, PDIP tidak memonopoli membolehkan tafsir lain dalam konteks konstelasi politik mutakhir. Senyatanya, konflik Israel-Palestina tidak mengalami perubahan sejak 1948 sampai dengan Ganjar Pranowo kemarin pidato soal amanat Bung Karno. Akhirnya FIFA pada 26 Maret mencopot Indonesia dari posisi tuan rumah PDU 20 2023. Pencopotan Indonesia sebagai tuan rumah event internasional sangat memalukan, menampar marwah negara dan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Melihat timeline progresinya terlihat day to day yang ketat, menunjukkan bagaimana pertarungan antara Jokowi versus Megawati. Koster kirim surat ke Menpora pada 14 Maret untuk penolakan tempat drawing PDU 20 yang direncanakan 31 Maret di Bali. Jokowi bertemu Megawati 18 Maret di Istana Merdeka selama 3 jam. Konon membicarakan masalah serius kenegaraan, antara lain soal sayur lodeh. Jokowi mengaku menyampaikan soal peta politik Pilpres dengan data, angka-angka. 5 hari kemudian, 23 Maret, Ganjar Pranowo menyatakan penolakan timnas Israel berkait PDU 20 dengan alasan yang tampak begitu gagah. Ya, sebagai baca pres memang harus tampak nasionalis, patriotis, seperti Bung Karno. Dan 3 hari setelahnya, 26 Maret, FIFA mencopot posisi Indonesia. Fine. Mesti dibungkus kata-kata historis patriotik oleh Dr. Geopolitik Hasto Kristianto yang merangkap Sekjen PDIP, juga para elite PDIP yang semua turun lapangan membela sikap penolakan PDIP atas timnas Israel. Pertarungan itu tak bisa ditutupi. Apakah hal itu terkait kerasnya dialog 18 Maret antara Jokowi dengan Megawati yang berlangsung hingga 3 jam? Di mana waktu itu menurut pengakuan Jokowi, ia memberi masukan, peta kekuatan dan data. Yang hampir pasti juga pasokan data dari BIN tentunya. Dan apakah itu mungkin yang membuat Megawati mengeras dan Jokowi juga mengeras? Ketika Jokowi menyatakan olahraga jangan dicampur adukkan dengan politik, Jokowi sendiri tidak bisa menafikan juga melakukan pencampur aduan itu. Kenapa Jokowi ambisius ingin menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah PDU 20 2023? Karena ini kesempatan emas yang belum tentu bisa terpegang Indonesia 50 tahun lagi. Keanggotaan FIFA mencapai 216 negara. Indonesia bidding untuk menjadi tuan rumah harus bersaing ketat dengan negara lain. Dimulai dari tahun 2019. Ambisi itu juga dikaitkan dengan progresi persepakbolaan Indonesia yang sangat kredit. Maka dengan posisi
sebagai tuan rumah Timnas Indonesia U20, lolos tidak lolos, bisa mendapatkan tiket giveaway sekali dayung beberapa pulau terlampaui. Jokowi hendak memakai untuk mempromosikan Indonesia di mata dunia. Bukan sekedar prestasi olahraga yang justru karena masih berat, melainkan di sisi lain juga sebagai negara maju, ramah lingkungan, di mana itu memungkinkan menangguk keuntungan, apakah dari sisi investasi, yang artinya geliat ekonomi pasca pandemi. Tulisannya jangan lupa ojo nesu. Tapi masalahnya, the ruling party memerlukan Stadion Gelora Bung Karno untuk perayaan Bulan Bung Karno, di mana PDIP, sebagaimana dipidatokan Megawati Soekarno Putri, mengharuskan konsolidasi politik akan dimulai dari dan di sana, di GBK. Senyampang itu Jokowi hanyalah petugas partai. Titik. Demikian Ananda Hoki Caraka dan kawan-kawan. Game over.